Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Egida Amalia Putri dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kali ini saya akan membawakan materi tentang penilaian tingkat kesehatan bank syariah dan risiko dengan metode Camel. Nah, yang pertama itu ada rasio permodalan atau CAR, yaitu ada Capital Adequacy Ratio atau KPMM, kewajiban penyediaan modal minimum. Rasio jumlah modal terhadap aktiva atau aktiva tertimbang menurut risiko atau ETMR, mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Dengan semakin tinggi rasio ini, maka kemampuan modal menyerap kerugian risiko semakin baik nih teman-teman. Lalu ada rasio aset atau aktiva produktif. Yang pertama ada NPF atau Non-Performing Financing atau pembiayaan bermuamalah. Rasio antara jumlah pembiayaan bermuamalah atau kolektibilitas KLDM terhadap total pembiayaan, mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Lalu kemudian semakin tinggi rasio ini, maka untuk menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk dan juga sebaliknya. Kemudian ada rasio profitabilitas. Nah teman-teman, di dalam rasio profitabilitas ini, ada NOM dan juga NIM. Tahu nggak sih teman-teman, kepanjangan dari NOM dan NIM itu apa? Nah, aku kasih tahu ya. Jadi NOM itu adalah Net Operating Margin, sedangkan NIM itu adalah Net Interest Margin, teman-teman. Rasio antara pendapatan bersih operasional PODB/HBO terhadap rata-rata aktiva produktif. Lalu ada mengukur kemampuan aktiva produktif untuk menghasilkan laba, dan juga semakin besar rasio, maka profitabilitas itu menjadi semakin baik. Selanjutnya ada ROA atau Return on Asset atau rasio laba terhadap aset. Jadi rasio antara laba sebelum pajak EBIT terhadap total aset. Lalu dengan mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba, dan semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biayanya. Kemudian ada ROE atau Return on Equity. Atau rasio antara laba setelah pajak dengan modal setor. Nah, jadi mengukur kemampuan modal di setor bank dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal di setor bank dalam menghasilkan laba bagi penanggung sebelum itu menjadi semakin besar. Selanjutnya ada BOPO nih teman-teman, biaya operasional atau pendapatan nasional. Dengan mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah. Lalu selanjutnya ada materi manajemen resiko nih teman-teman. Ada yang tahu nggak sih teman-teman pengertian dari resiko itu apa? Nah, jadi resiko itu yaitu potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Nah, teman-teman, selanjutnya ada prinsip manajemen resiko. Dalam menjalankan intermediasi keuangan, bank syariah itu melakukan proses transformasi aset dengan prinsip risk return trade-off atau pertukaran hasil dan risiko.
Lalu ada dua yang sesuai dengan kaidah syariah. Yang pertama ada al-gunmu bil-gun dan al-khuruju bid-daman. Yang berarti risiko syariah itu tidak dapat dihilangkan karena risiko itu tidak dapat dihapus. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko bank syariah. Yang pertama itu ada risiko utama atau risiko kredit, yaitu risiko yang akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Lalu ada risiko pasar atau risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Selanjutnya ada risiko operasional, yaitu risiko kegagalan atau kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai. Selanjutnya ada risiko khusus bank syariah, risiko imbal hasil, yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Lalu selanjutnya ada risiko investasi, yaitu akibat bank ikut menanggung kerugian nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit dan loss sharing. Berikut hasil pemaparan materi manajemen perbankan syariah oleh saya Egidya Amalia Putri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.